Kita sering membayangkan perubahan besar sebagai lompatan dramatis, pindah kota, ganti pekerjaan, memulai dari nol. Padahal, perubahan paling bertahan justru datang dari kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa banyak sorotan. Di balik keteguhan seseorang yang tampak kuat hari ini, seringkali tersembunyi rutinitas sepi yang terus diulang. Menulis meski tidak dibaca, bangun pagi meski tak semangat, melangkah pelan meski tak tahu kapan akan sampai. Stoikisme tidak menjanjikan hidup yang tenang tanpa badai, tapi ia menawarkan jangkar di tengahnya. Prinsipnya sederhana, tapi dalam. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan sisanya. Tahun 2026 tidak perlu dimulai dengan ambisi muluk. Cukup dengan satu pertanyaan jujur. Kebiasaan kecil apa yang bisa kubangun hari ini agar aku tidak hancur besok? Menulis jurnal, berjalan kaki, melakukan satu hal sulit dengan sengaja. Semuanya bukan solusi instan. Tapi justru disitulah kekuatannya. Karena perubahan sejati bukan datang dari motivasi sesaat, tapi dari keberanian untuk terus memilih dengan sadar, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini, dan jangan lupa untuk berlangganan agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menginspirasi satu sama lain. Mari kita mulai. Poin 1. Menulis jurnal. Ada momen-momen ketika semuanya tampak baik-baik saja di luar. Senyum, rutinitas, bahkan tawa. Tapi di dalam, ada yang menggumpal, tak bernama, namun terasa, seperti ada yang belum selesai. Kamu mungkin pernah duduk diam, merasa aneh dengan dirimu sendiri, tanpa tahu apa yang sebenarnya salah. Di situ, kamu tidak butuh nasihat, kamu butuh ruang. Dan ruang itu bisa kamu ciptakan sendiri, melalui tulisan. Menulis bukan tentang menjadi penulis. Bukan pula soal merangkai kata indah. Tapi lebih dari itu, ini soal memberi bentuk pada sesuatu yang tak terlihat, rasa takut, kecemasan, penyesalan, bahkan harapan. Kamu mungkin tak sadar bahwa selama ini kamu membawa terlalu banyak, dan kamu tak pernah membongkarnya satu persatu. Dalam sunyi, kamu mulai menulis. Dan pelan-pelan, itu menjadi jembatan antara dirimu yang terdiam dan dirimu yang sedang mencari kejelasan. Banyak yang mengira menulis hanya untuk mereka yang punya waktu luang atau emosi yang berlebihan. Padahal, fakta dari American Psychological Association menunjukkan bahwa journaling secara rutin membantu menurunkan gejala stres dan kecemasan, bahkan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Ketika kamu menuliskan luka atau kekacauan dalam pikiranmu, kamu tidak sedang membuatnya lebih besar. Kamu justru sedang memilah. Mana yang penting, mana yang perlu dilepaskan. Pernahkah kamu merasa tidak enak hati hanya karena terlalu memikirkan reaksi orang lain? Lalu kamu diam-diam kecewa pada dirimu sendiri karena tidak cukup tegas, tidak cukup kuat, tidak cukup berani? Lewat tulisan, kamu bisa jujur, tanpa harus menjelaskan pada siapapun. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Karena kamu tidak lagi menunggu dunia memahami. Kamu memilih memahami dirimu sendiri terlebih dahulu. Ketika kamu menulis tentang ketakutanmu, takut gagal, takut ditinggalkan, takut terlihat biasa saja, kamu sedang membangun keberanian yang berbeda. Bukan keberanian yang keras kepala, tapi yang lembut dan jujur. Neuroscience menyebut ini efek labeling. Sebuah proses saat otak mengurai emosi lewat kata-kata, lalu mengendalikannya. Efeknya, lebih tenang, lebih sadar, lebih dewasa dalam merespons. Tapi memang, ada saatnya tulisan itu seperti membuka kotak yang selama ini kamu kunci rapat. Lalu muncul pertanyaan dalam hati. Apa yang akan terjadi jika aku benar-benar menuliskan ini? Mungkin kamu takut kehilangan citra diri, atau takut menyadari sesuatu yang selama ini kamu hindari. Tapi justru dari situ kamu mulai melihat, apa yang kamu anggap perlindungan selama ini, bisa jadi adalah penjara yang tak kamu sadari. Tidak semua hal bisa dibicarakan, tapi banyak yang bisa diselesaikan dalam tulisan. Bahkan relasi yang rumit, keputusan yang membingungkan,
atau perasaan tak terbalas yang memendap terlalu lama. Dengan menulis, kamu tidak sekadar membuang beban, kamu sedang menata ulang cara berpikirmu, membentuk makna baru, dan pada akhirnya, kamu menciptakan versi dirimu yang lebih stabil, lebih bijak. Jangan kira ini jalan mudah. Banyak dari kita lebih rela terlihat kuat di luar, daripada mengakui rapuh di dalam. Tapi justru karena itu, menulis bisa jadi bentuk keberanian yang paling murni. Tak terlihat, tapi terasa. Tak dipuji, tapi bermakna. Bahkan ada rasa bangga yang diam ketika kamu melihat halaman-halaman itu dan tahu kamu sudah berani jujur pada dirimu sendiri. Bayangkan jika suatu hari nanti tulisan-tulisan itu ditemukan. Isinya bukan hanya cerita hidup, tapi juga perjuangan batin yang tak pernah kamu ucapkan. Bukankah itu bisa menjadi warisan batin yang lebih abadi dibanding pencapaian luar? Tidak ada likes, tidak ada views, tapi ada jejak tentang bagaimana kamu mencoba menjadi manusia seutuhnya. Kamu tidak harus mulai dari banyak. Tulis satu kalimat hari ini. Apa yang mengganggu pikiranmu? Apa yang kamu takutkan? Apa yang kamu syukuri? Biarkan tulisan itu menjadi tempatmu pulang. Tempat kamu menyambut dirimu sendiri, tanpa harus menjelaskan, tanpa harus meyakinkan siapapun. Mungkin kamu tidak akan berubah dalam semalam. Tapi setiap tulisan adalah langkah kecil ke arah yang lebih jujur, lebih sadar, lebih kuat, tanpa suara, tapi dengan makna yang dalam. Kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa untuk menulis. Kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Dan itu, mungkin, adalah langkah paling revolusioner yang bisa kamu ambil di tahun 2026. Poin 2. Bangun lebih awal. Setelah menulis dan membereskan isi kepala, ada satu kebiasaan yang sering terasa sepele, tapi diam-diam menentukan arah hari. Bukan tentang ambisi besar atau target muluk, hanya satu keputusan kecil yang terjadi ketika alarm berbunyi dan dunia masih setengah diam. Bangun lebih awal. Biasanya kalau kita membicarakan ini, respons pertama hampir selalu penolakan batin. Tubuh berat, mata perih, pikiran langsung mencari alasan. Masih bisa 5 menit lagi. Dan seringkali, 5 menit itu berubah jadi setengah jam. Lalu hari dimulai dengan tergesa, reaktif, dan sedikit kesal pada diri sendiri. Pola ini terasa biasa, sampai kita sadari betapa seringnya hari kita dikendalikan oleh keadaan. Bukan kesadaran. Bangun lebih awal bukan tentang menjadi produktif secara berlebihan. Ini tentang mengambil kembali kendali paling dasar atas hari. Dalam banyak studi tentang ritme sirkadian, orang yang bangun lebih konsisten di pagi hari cenderung memiliki regulasi emosi yang lebih stabil, tingkat stres lebih rendah, dan kualitas fokus yang lebih baik sepanjang hari. Data dari penelitian kronobiologi menunjukkan bahwa pagi hari, khususnya 1-2 jam pertama setelah bangun, adalah fase ketika kortisol berada pada tingkat alami yang membantu kewaspadaan, bukan kepanikan. Artinya, jika dimanfaatkan dengan tenang, pagi memberi keunggulan mental yang nyata. Tapi mari jujur, tidak semua orang langsung cocok bangun pagi. Ada juga riset yang menunjukkan bahwa sebagian orang memiliki kecenderungan biologis sebagai night-oriented. Ini penting sebagai klarifikasi. Bangun lebih awal bukan berarti memaksa tubuh melawan kodratnya. Yang diuji di sini bukan jam berapa tepatnya, tapi sikap batin saat memulai hari. Lebih awal dari kebiasaan lama. Lebih sadar dari sebelumnya. Yang sering tidak disadari, kesulitan bangun pagi bukan selalu soal kurang tidur. Kadang itu sinyal lain. Ada hari-hari yang terasa berat bahkan sebelum dimulai. Tanggung jawab menunggu, percakapan yang dihindari, keputusan yang tertunda. Menunda bangun bisa menjadi bentuk penundaan hidup. Bukan karena malas, tapi karena belum siap menghadapi kenyataan. Dan ini manusiawi. Namun di titik inilah latihan batin bekerja. Ketika kamu bangun, meski tanpa semangat, ada pesan yang diam-diam kamu sampaikan ke diri sendiri. Aku hadir. Walau tidak sepenuhnya siap. Itu sederhana, tapi konsisten. Dan konsistensi kecil seperti ini
Menurut riset psikologi perilaku, membangun efikasi diri. Perasaan bahwa kamu mampu menepati komitmen pada dirimu sendiri. Bukan karena dilihat orang lain, tapi karena kamu tahu. Banyak tokoh besar memulai pengaruhnya bukan dari panggung besar, tapi dari pagi yang sunyi. Waktu ketika tidak ada tuntutan, tidak ada notifikasi, tidak ada peran sosial. Hanya kamu dan hari yang belum tercemar. Di momen itu, kamu bisa memilih. Mau memulai dengan tergesa, atau dengan kesadaran. Bayangkan dua skenario yang sangat dekat dengan keseharian kita. Di yang pertama, kamu bangun mepet waktu, langsung memegang ponsel, pikiran dipenuhi informasi, emosi sudah naik turun sebelum hari benar-benar dimulai. Di yang kedua, kamu bangun lebih awal, duduk sebentar, mungkin hanya diam, mungkin menyiapkan hari dengan tenang. Tidak spektakuler tapi terasa berbeda. Yang satu reaktif, yang lain responsif. Apakah bangun pagi menjamin hidup lebih baik? Tidak. Ini penting untuk dikatakan. Banyak orang bangun pagi tapi tetap gelisah. Namun bangun pagi memberi ruang. Dan ruang inilah yang sering hilang dalam hidup modern. Ruang untuk memilih sikap, bukan sekadar mengikuti arus. Ada juga sisi lain yang perlu jujur dibicarakan. Jika bangun pagi dilakukan dengan penuh kebencian pada diri sendiri, hasilnya justru kelelahan dan resistensi. Karena itu, pendekatannya bukan memaksa, tapi melatih. Sedikit lebih awal, sedikit lebih sadar, dan memberi waktu tubuh beradaptasi. Perubahan besar jarang datang dari keputusan heroik. Lebih sering dari kebiasaan kecil yang diulang tanpa sorotan. Bangun lebih awal adalah salah satunya. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada yang memuji. Tapi ada sesuatu yang tumbuh perlahan. Rasa hormat pada diri sendiri. Dan mungkin, di tahun 2026 nanti, kamu akan menyadari bahwa hidupmu tidak berubah karena satu peristiwa besar, tapi karena serangkaian pagi yang kamu hadapi dengan lebih jujur. Sekarang pertanyaannya sederhana, tapi tidak ringan. Jika kamu diberi 1 jam ekstra di awal hari, bukan untuk tuntutan orang lain, tapi untuk dirimu sendiri, apa yang akan kamu lakukan dengannya? Diam sejenak. Renungkan. Jawabannya sering lebih jujur daripada yang kita kira. Poin ketiga, lakukan hal-hal sulit. Ada saat-saat dalam hidup ketika yang kita butuhkan bukan lagi nasihat, bukan juga motivasi, tapi keputusan. Untuk memilih satu hal yang penting, meski berat, dan menaatinya. Bukan karena itu mudah, tapi karena itu berarti. Pertanyaannya, kenapa kita cenderung menghindar dari hal yang sulit, padahal justru disitulah pertumbuhan sebenarnya terjadi? Mungkin bukan karena kita lemah, tapi karena kita tahu, memilih satu hal besar berarti harus mengesampingkan hal-hal lain. Dan itu tidak mudah karena diam-diam, kita takut kehilangan semua opsi lain yang terasa aman, meski kosong. Biasanya kita lebih tergoda untuk melakukan banyak hal kecil yang terlihat produktif, tapi sebenarnya membuat kita tetap di tempat. Kita lebih memilih capek karena sibuk daripada lelah karena satu perjuangan yang nyata. Lebih suka terlihat berjuang dibanding benar-benar masuk ke dalam satu proses yang panjang, sunyi, dan kadang tidak ada yang mengerti. Tapi coba pikirkan ini. Apakah benar kamu tidak tahu apa yang penting dalam hidupmu? Atau kamu hanya belum berani memilih satu saja dan mengorbankan sisanya? Dalam filsafat Stoik, kesulitan bukan musuh. Ia adalah bagian dari jalan. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa hambatan di jalan justru adalah bagian dari jalan itu sendiri. Bukan pengganggu, tapi bahan pembentuk. Dan ketika kita secara sadar memilih satu perjuangan yang sulit, kita sedang memberi bentuk pada hidup. Bukan sekadar menjalani waktu, tapi mengarahkannya. Kalau kamu pernah melihat seseorang yang tidak banyak bicara tapi terlihat kokoh, besar kemungkinan mereka sedang menjalani sesuatu yang sulit secara konsisten, tanpa butuh validasi. Mereka tidak mengumumkan perjuangan mereka, tapi kamu bisa merasakan dampaknya dalam cara mereka berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan. Penelitian soal grit oleh Angela Duckworth menguatkan hal ini.
Orang yang memiliki grit, gairah, dan ketekunan untuk jangka panjang. Bukan mereka yang paling pintar atau paling berbakat, tapi mereka yang tahan menghadapi proses panjang tanpa jaminan hasil cepat. Ini bukan soal siapa cepat, tapi siapa yang bertahan. Bayangkan kamu memilih satu hal besar untuk kamu perjuangkan tahun ini. Bukan tujuan yang asal bunyi, tapi sesuatu yang sungguh punya makna untukmu. Mungkin itu menyelesaikan pendidikan, memulai ulang hidup, membangun kembali hubungan, atau menjaga komitmen spiritual atau fisik yang selama ini kamu abaikan. Apapun itu, kamu tidak harus memulai dengan sempurna. Yang dibutuhkan bukan kesiapan total, tapi kejelasan dan kemauan untuk hadir setiap hari, meski sedikit. Proses inilah yang akan membentuk kamu, bukan hasil akhirnya. Ada kalanya kamu akan ragu, merasa lambat, merasa seperti berjalan sendirian. Tapi saat itu terjadi, tanya lagi ke diri sendiri. Apa kamu lebih takut gagal atau takut tidak pernah mencoba sungguh-sungguh? Dalam keheningan perjuangan itu, tanpa kamu sadari, karakter dibentuk. Kamu tidak lagi mencari motivasi dari luar, karena motivasi itu mulai tumbuh dari dalam. Bukan karena kamu yakin akan menang, tapi karena kamu tahu ini adalah jalur yang benar untukmu, bahkan jika tidak ada yang melihat. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu sedang menjadi versi terbaik dari dirimu. Bukan karena kamu telah sampai, tapi karena kamu memilih untuk terus berjalan, meski tertatih. Akhirnya kamu akan menyadari, rasa puas tidak datang dari hasil yang besar, tapi dari kesetiaan terhadap sesuatu yang kamu yakini, bahkan saat itu sulit. Itulah bentuk keberanian yang tidak selalu dirayakan, tapi layak kamu banggakan. Sekarang coba tanyakan ini pada diri sendiri. Dari semua hal yang mungkin bisa kamu kejar, mana yang paling layak kamu perjuangkan? Meski akan menyakitkan, meski tidak instan, meski kamu harus kehilangan kenyamanan. Dan jika kamu sudah tahu jawabannya, mungkin inilah waktunya untuk memutuskan. Bukan untuk langsung hebat, tapi untuk hadir, setia, dan tetap bertahan di jalur yang kamu pilih hingga waktumu datang. Poin keempat, jalan kaki. Kadang kamu tidak butuh solusi, nasihat, atau perubahan besar. Kamu hanya perlu berjalan. Melangkah pelan, 1, 2, 3. Bukan karena kamu tahu kemana, tapi karena diam terlalu lama justru membuat pikiran semakin berat. Pernah ada saat di mana segalanya terasa sesak, tapi setelah berjalan tanpa arah selama beberapa menit, dunia terasa sedikit lebih bisa diterima? Itu bukan kebetulan. Dalam keadaan lelah emosional, tubuh seringkali diam, tapi pikiran terus berisik. Dan saat itulah berjalan kaki mengambil peran. Bukan sebagai pelarian, tapi sebagai bentuk hadir yang sederhana. Di dunia yang kadang terasa terlalu rumit untuk dipahami, terlalu cepat untuk dikejar. Langkah kaki yang pelan justru menjadi penanda bahwa kamu belum berhenti. Bahwa meskipun tidak tahu harus berbuat apa, kamu tetap memilih untuk tidak tenggelam. Ada yang menarik jika kamu amati. Beberapa pemikir besar, seperti Kierkegaard, Nietzsche, bahkan Darwin, memiliki kebiasaan berjalan dalam diam saat mereka butuh berpikir jernih. Bukan karena mereka tidak tahu jawabannya, tapi karena mereka tahu beberapa jawaban tidak bisa dipaksa keluar di tengah kebisingan. Tubuh yang bergerak, pelan dan stabil, membuka jalur bagi pikiran untuk mengendap, dan itu terbukti. Secara ilmiah, berjalan kaki secara teratur menurunkan hormon stres seperti kortisol, meningkatkan kadar endorfin, dan membantu sistem limbik, pusat emosi, kembali tenang. Mungkin kamu pernah merasa ingin bersembunyi dari dunia. Tapi anehnya, saat kamu akhirnya melangkah keluar dan berjalan, meski hanya beberapa menit, ada semacam kelegaan. Bukan karena masalah selesai, tapi karena tubuhmu tidak lagi diam pasrah. Kamu memilih untuk tetap hidup, setidaknya untuk hari itu. Jalan kaki itu seperti dialog diam dengan diri sendiri. Tidak ada paksaan, tidak ada target. Tapi justru dalam kesederhanaan itu muncul ruang. Ruang untuk menyadari napas, mendengar detak langkah,
atau hanya merasakan angin di wajahmu. Dan mungkin itu yang kamu butuhkan. Bukan perubahan besar, hanya ruang. Ada riset menarik dari Stanford yang menunjukkan bahwa berjalan, terutama di lingkungan terbuka atau dekat alam, meningkatkan kreativitas hingga 60%. Tapi bahkan tanpa statistik pun, kamu bisa merasakannya. Saat berjalan, seringkali muncul gagasan-gagasan kecil, pemahaman baru, atau rasa lega yang perlahan menetes di sela-sela kekacauan pikiran. Tapi ada satu hal yang sering membuat orang ragu. Kalau aku sedang kacau, apa gunanya jalan kaki? Sebenarnya justru di titik itu tubuh paling butuh diajak bergerak. Diam total seringkali memperburuk stres. Dalam kondisi stagnan, pikiran berputar tanpa keluar, dan energi emosional tertahan dalam tubuh. Dengan berjalan, energi itu mulai mengalir lagi, sedikit demi sedikit. Coba ingat satu momen dalam hidupmu, saat kamu merasa benar-benar lelah secara mental. Apa yang kamu lakukan? Duduk diam di kamar? Menatap layar tanpa arah? Atau, apakah kamu pernah memutuskan untuk keluar, sekadar berjalan tanpa tujuan, dan entah bagaimana kamu merasa sedikit lebih kuat untuk kembali? Mungkin itu bukan solusi final, tapi itu cukup untuk membuatmu bertahan satu hari lagi. Jalan kaki juga bukan kebiasaan mewah yang butuh alat atau tempat khusus. Beberapa menit di pagi hari, di sela waktu kerja, atau bahkan malam hari sebelum tidur, bisa jadi cukup. Intinya bukan seberapa jauh, tapi seberapa tulus kamu mengajak tubuhmu hadir. Disinilah letak kekuatannya, konsistensi kecil yang membuat pikiran tahu, kamu belum menyerah. Kalau kamu saat ini sedang berada di titik penuh tekanan, pertanyaan kecil ini mungkin penting. Sudahkah aku berjalan hari ini? Bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk merasakan kembali bahwa kamu masih punya kuasa, meski hanya dalam bentuk langkah-langkah kecil. Dan itu cukup. Jadi, mulai besok, atau mungkin malam ini, jangan tunggu sampai suasana hati membaik. Bangkit, kenakan alas kaki dan berjalanlah. Tidak harus jauh, tidak harus cepat, tapi cukup untuk membuat pikiran tahu. Kamu hadir, dan kamu memilih untuk tetap hidup. Pelan-pelan, tapi terus berjalan. Poin kelima, lakukan sedikit setiap hari. Pernah merasa sedang berjalan begitu lama, tapi tidak bergerak kemana-mana? Seolah apapun yang kamu lakukan terlalu kecil untuk membawa perubahan. Dan kamu mulai bertanya, apa gunanya semua ini kalau hasilnya belum juga kelihatan? Tapi coba berhenti sebentar. Lihat lebih jujur ke dalam. Mungkinkah bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu tidak sabar melihat sesuatu tumbuh dengan cara yang pelan? Manusia memang cenderung mengejar yang instan. Sistem otak kita dirancang untuk menyukai hasil cepat. Maka tak heran, ketika perubahan yang kamu harapkan tak kunjung tiba, muncul keraguan. Apakah semua usaha kecil ini layak dipertahankan? Tapi justru di titik itulah, kekuatanmu sedang diuji. Bukan oleh kegagalan besar, melainkan oleh godaan untuk berhenti saat tidak ada yang berubah di permukaan. Setiap hari, kamu mungkin hanya bisa melakukan sedikit. Bangun tepat waktu. Menolak satu godaan. Membaca 2 halaman. Tidak membalas pesan yang membuatmu emosi. Menjaga ucapan. Memilih berjalan, bukan menghindar. Itu terdengar kecil, bukan? Namun, penelitian tentang microhabits membuktikan bahwa kebiasaan kecil yang konsisten jauh lebih berpengaruh terhadap perubahan jangka panjang dibanding dorongan besar yang hanya sesaat. Proses ini bekerja seperti air yang menetes di batu. Tidak terlihat dalam sehari, tapi jika terus dilakukan, ia mengikis perlahan dan membentuk sesuatu yang lebih dalam dari sekadar permukaan. Di titik ini, kamu mungkin bertanya, apa cukup hanya segini? Dan itu pertanyaan yang wajar. Tapi pertanyaan yang lebih penting mungkin ini. Apa yang akan terjadi kalau aku berhenti total? Kebiasaan kecil punya satu kekuatan tersembunyi. Ia tidak menuntutmu sempurna, hanya setia. Dan dari kesetiaan itulah, kamu belajar membangun kepercayaan diri
yang tidak bergantung pada hasil cepat. Kamu tidak lagi butuh validasi karena kamu tahu, meski perlahan, kamu sedang membangun sesuatu yang nyata dari dalam dirimu sendiri. Ada studi yang menunjukkan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan harian bisa membantu mengurangi kecemasan karena memberi otak struktur yang bisa diprediksi. Dengan kata lain, bahkan jika kamu merasa sedang dalam kekacauan emosional, melakukan satu tindakan kecil yang sudah kamu biasakan dapat menjadi jangkar. Pegangan. Pernah nggak? Kamu tiba-tiba merasa bangga bukan karena kamu berhasil mencapai sesuatu besar, tapi karena kamu tahu kamu nggak berhenti? Walaupun kemajuanmu nyaris tak terlihat, tapi kamu tahu, kamu tetap hadir, tetap melangkah. Dan mungkin itulah bentuk keberanian yang terlalu sunyi untuk dirayakan, tapi cukup dalam untuk kamu rasakan sendiri. Beberapa tokoh besar dalam sejarah bahkan menjalani proses perubahan dalam kesunyian yang membosankan. Mereka bukan hanya bekerja keras sekali lalu berhasil, tapi mereka melakukan hal-hal kecil secara konsisten. Hari demi hari, tahun demi tahun, di luar sorotan, mereka menata diri. Dan dari konsistensi itulah muncul karakter, muncul ketajaman, muncul ketegasan dalam keputusan-keputusan besar. Apakah kamu akan melihat hasilnya besok? Mungkin tidak. Tapi jika kamu terus melakukannya, kamu akan melihat siapa dirimu yang sesungguhnya. Bukan dari pencapaianmu, tapi dari keteguhanmu untuk tidak menyerah. Kalau kamu merasa stuck hari ini, coba tanyakan ini. Apa satu hal kecil yang tetap bisa kamu lakukan, meski hanya 5 menit? Mungkin kamu sedang ingin menyerah, merasa tak ada kemajuan. Tapi kalau kamu bisa tetap membaca, tetap bernapas, tetap meluangkan sedikit waktu untuk hal-hal baik, berarti kamu belum sepenuhnya runtuh. Dan bisa jadi, itu cukup untuk membuktikan satu hal, bahwa kamu masih punya arah, meski jalannya pelan. Sebab hidup bukan perlombaan siapa paling cepat, tapi siapa yang paling bisa bertahan dengan tekun. Dan kalau kamu bisa melakukan satu hal baik hari ini, sekecil apapun itu, kamu sedang melangkah. Sedikit, tapi pasti. Poin ke-6. Berbuat baik untuk orang lain. Pernahkah kamu merasa sedang tidak baik-baik saja, tapi tetap ingin melakukan sesuatu untuk orang lain, meski kecil dan tak berarti di mata orang? Misalnya, tetap membukakan pintu untuk orang asing, memungut sampah di jalan, atau sekadar mendengarkan seseorang bercerita tanpa memotong. Hal-hal sederhana yang sering terlewat, tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, ada sesuatu yang terjadi dalam dirimu setelah itu. Entah lebih tenang, entah sedikit lega. Mungkin itu bukan karena kamu menyelesaikan masalah orang lain, tapi karena kamu menyentuh sisi terbaik dari dirimu sendiri. Yang menarik, penelitian menunjukkan bahwa tindakan kecil untuk membantu orang lain bisa menurunkan tingkat stres, memperbaiki suasana hati, bahkan memperkuat sistem imun. Ada alasan biologis di balik itu. Ketika kamu berbuat baik, otak melepas serotonin dan dopamin, senyawa yang berperan besar dalam perasaan tenang dan bahagia. Artinya, meskipun kamu tidak mendapat pujian atau balasan apapun, tubuhmu tetap meresponnya sebagai sesuatu yang bermakna. Tapi mungkin kamu bertanya, kenapa aku harus tetap berbuat baik kalau hidupku saja sedang berantakan? Dan pertanyaan itu valid. Banyak orang merasa bahwa kebaikan hanya bisa diberikan dari tempat yang utuh. Namun justru sebaliknya, berbuat baik di tengah kelelahan emosional adalah bentuk keberanian yang sangat manusiawi. Bukan karena kamu punya lebih, tapi karena kamu masih mau memberi meski sedang kosong. Dan ini bukan soal besar kecilnya tindakan. Kadang, niat untuk menahan kata-kata tajam atau memilih diam saat ingin membalas bisa jadi bentuk kebaikan yang paling penting hari itu. Kebaikan yang tidak terlihat, tapi berdampak. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untukmu sendiri. Karena di saat kamu memilih tidak membalas luka dengan luka, kamu sedang menjaga martabat batinmu. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti pernah dihadapkan pada dilema seperti ini. Seseorang berlaku kasar, tidak menghargai kebaikanmu,
atau bahkan menyalahgunakan niat baikmu. Dan kamu mulai berpikir, apa gunanya bersikap baik kalau akhirnya hanya dimanfaatkan? Tapi coba perhatikan, mungkin yang kamu takutkan bukan tentang dimanfaatkan, tapi tentang merasa sia-sia. Namun kebaikan, jika dilihat dari sudut yang lebih dalam, bukan transaksi. Ia bukan investasi yang harus kembali. Ia adalah cermin dari siapa kamu memilih untuk jadi, bahkan ketika dunia tidak selalu ramah. Beberapa orang mungkin akan meragukan nilai tindakan kecil seperti itu. Tapi jika kamu perhatikan, dunia yang paling dingin sekalipun tetap bisa berubah hanya karena satu tindakan kecil yang tulus. Bukan karena skala dampaknya, tapi karena frekuensinya. Karena ada seseorang di luar sana yang terselamatkan bukan oleh pidato, tapi oleh kebaikan sederhana yang tidak kamu sadari. Kamu tidak harus jadi pahlawan, tidak harus mengubah dunia. Tapi bayangkan kalau setiap orang hari ini memilih satu tindakan baik, sesederhana apapun. Mungkin dunia memang tidak langsung berubah besar-besaran, tapi arah hidup kita, secara kolektif, bisa berbelok lebih tenang, lebih layak ditinggali. Dan yang paling menarik, orang yang paling berpengaruh seringkali bukan mereka yang paling keras suaranya, tapi mereka yang hadir secara konsisten dalam kebaikan kecil, tanpa banyak kata. Ada semacam wibawa diam yang lahir dari niat tulus. Tidak terlihat, tapi terasa. Kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, berarti coba lakukan satu hal kecil untuk orang lain. Bukan untuk menghibur mereka saja, tapi untuk mengingatkan dirimu bahwa kamu masih bisa memberi. Dan selama seseorang masih bisa memberi, ia belum kalah dari kehidupan. Pertanyaannya sekarang, bukan apakah itu cukup besar, tapi apa kamu tetap memilih untuk jadi baik, bahkan ketika dunia tidak menontonnya? Karena bisa jadi, itulah bentuk keberanian paling sunyi dan paling mulia. Poin ke-7, memento mori. Ada momen-momen tertentu yang membuatmu terdiam. Bukan karena tidak tahu harus berkata apa, tapi karena tiba-tiba kamu sadar. Semuanya bisa berakhir kapan saja. Mungkin saat melihat seseorang terbaring tak bernyawa. Mungkin saat membaca kabar kehilangan yang tidak kamu kenal, tapi tetap mengguncang. Atau mungkin saat kamu duduk sendiri malam-malam, lalu bertanya, "Kalau waktuku sudah habis, apa aku akan menyesal?" Pertanyaan itu tidak datang untuk ditakuti, tapi untuk membuatmu melihat hidupmu sendiri dengan lebih jernih. Karena kenyataannya, kita semua akan mati. Dan justru karena itulah, hidup ini terasa berharga. Kamu mungkin belum pernah benar-benar memikirkannya secara dalam. Karena di sekitar kita, topik tentang kematian sering dianggap tabu, terlalu gelap, terlalu berat, atau bahkan dianggap merusak semangat hidup. Tapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Justru ketika kamu benar-benar sadar bahwa waktu ini terbatas, kamu mulai memilah mana yang benar-benar penting, mana yang selama ini cuma memenuhi pikiran tapi tak memberi makna apa-apa. Dalam berbagai studi psikologi, konsep mortality salience atau kesadaran akan kematian justru bisa mendorong seseorang untuk hidup lebih bermakna. Bukan karena ketakutan akan kematian itu sendiri, tetapi karena orang jadi terdorong untuk memperkuat nilai-nilai hidupnya, menjalani hubungan yang lebih autentik, dan meninggalkan hal-hal dangkal. Artinya, memikirkan kematian bukan tentang bersedih, tapi tentang menyadari arah. Pernahkah kamu membuang waktu untuk membuktikan sesuatu ke orang lain, mengejar pengakuan, atau bersaing dalam hal yang sebenarnya tidak kamu inginkan? Semua itu jadi terasa sia-sia ketika kamu sadar bahwa waktumu terbatas. Kamu mulai melihat bahwa tidak semua ambisi itu perlu. Tidak semua pendapat harus kamu menangkan. Tidak semua luka harus dibalas. Bukan berarti kamu harus hidup tergesa-gesa, ingin melakukan segalanya seolah besok tak ada. Tapi justru sebaliknya. Kamu mulai hidup dengan lebih lambat, tapi lebih sadar. Kamu memilih dengan hati-hati. Menghindari konflik yang tidak perlu. Menolak godaan yang hanya memberi kesenangan sesaat. Dan kamu mulai menata ulang hidupmu bukan karena tekanan luar, tapi karena suara batin yang jujur. Aku tidak ingin menyia-nyiakan waktu ini.
Beberapa tokoh besar dalam sejarah bahkan menemukan arah hidupnya justru setelah momen kontemplasi tentang kematian. Karena saat kamu tahu bahwa waktu ini bisa berhenti kapan saja, kamu tidak akan lagi menunda. Tidak menunda untuk minta maaf, tidak menunda untuk mengubah arah, tidak menunda untuk memberi. Dan mungkin yang lebih mengejutkan, kesadaran akan kematian bisa membebaskanmu dari kebutuhan akan validasi. Ketika kamu sadar bahwa hidup ini singkat, kamu tidak lagi terlalu peduli tentang harus jadi siapa. Kamu hanya ingin jadi jujur. Karena ternyata, keberanian itu bukan soal menaklukkan dunia, tapi soal berdamai dengan batasanmu sendiri. Lalu tetap memilih hidup dengan utuh. Ada yang merasa ini terlalu gelap, terlalu berat. Tapi bagaimana jika justru karena itu kita jadi bisa melihat cahaya kecil yang selama ini tersembunyi? Hubungan yang perlu diperbaiki, mimpi yang perlu dikejar, pilihan yang perlu dilepas. Semua jadi lebih jelas saat kamu tahu, kamu tidak akan ada di sini selamanya. Jadi kalau kamu merasa kehilangan arah, atau bingung harus mulai dari mana, coba tanyakan ini pada dirimu sendiri. Kalau hidupku selesai bulan depan, hal apa yang akan aku sesali tidak aku lakukan? Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengembalikanmu pada pusat. Supaya kamu tidak tenggelam dalam hal-hal kecil yang melelahkan, tapi mulai kembali pada apa yang sungguh penting. Karena kadang yang paling menyakitkan bukanlah kematian itu sendiri, tapi kesadaran bahwa kita belum sungguh hidup sebelum waktu habis. Dan kamu tidak harus menjadi luar biasa. Cukup hadir, cukup jujur, cukup berani untuk hidup dengan sadar. Di tengah dunia yang sering lupa bahwa akhir itu pasti. Jadi sekarang, bagaimana kamu ingin menjalani sisa waktumu? Kesimpulan, kamu mungkin bertanya-tanya, dari semua kebiasaan kecil yang kita bahas, apa benar bisa mengubah hidupmu secara nyata di tahun 2026 nanti? Mungkin terdengar terlalu sederhana, menulis jurnal, bangun lebih pagi, berjalan kaki, melakukan hal-hal sulit, memberi sedikit waktu untuk orang lain, mengingat kematian. Itu semua tidak terlihat seperti formula untuk transformasi hidup. Tapi justru di sanalah letak kekuatannya. Karena banyak dari kita terbiasa mencari perubahan besar lewat momentum besar, padahal hidup ini tidak bekerja seperti itu. Perubahan paling kokoh lahir bukan dari dorongan sesaat, tapi dari proses yang kamu ulang setiap hari. Diam-diam, tanpa disorot, tanpa pujian. Dan yang menarik, saat kebiasaan kecil itu dilakukan secara konsisten, kamu mulai membangun semacam ketahanan batin yang bahkan tidak kamu sadari. Sampai suatu hari kamu melihat ke belakang dan menyadari bahwa kamu sudah jauh dari titik awal. Efek ini bukan sekadar filosofi. Dalam ilmu perilaku, dikenal istilah compound effect, efek bola salju. Tindakan kecil yang tampak tidak berarti hari ini, kalau dilakukan setiap hari, akan menumpuk menjadi sesuatu yang sulit dibendung dalam jangka panjang. Seorang peneliti produktivitas, James Clear, bahkan menulis bahwa perubahan 1% setiap hari bisa membuatmu 37 kali lebih baik dalam setahun. Tapi tidak akan terasa di hari ketiga atau ketujuh. Baru terasa saat kamu setia. Namun kita tidak bisa memungkiri juga, banyak yang menyerah bukan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi karena terlalu berharap hasil besar terlalu cepat. Ada semacam ilusi bahwa perubahan sejati harus terasa dalam hitungan minggu. Padahal realitanya, banyak perubahan besar terasa membosankan di awal. Tidak ada lonceng yang berbunyi. Tidak ada yang bertepuk tangan. Dan mungkin, justru karena itu banyak orang lebih memilih sensasi cepat ketimbang proses sunyi yang konsisten. Mereka pindah dari satu motivasi ke motivasi lain, tapi tidak pernah benar-benar tinggal cukup lama dalam satu kebiasaan untuk merasakan hasilnya. Maka kalau kamu sedang merasa stagnan, bukan berarti kamu gagal. Mungkin kamu hanya belum bertahan cukup lama. Atau mungkin kamu sedang berada di titik sunyi, tempat semua pertumbuhan sejati biasanya berlangsung. Tak terlihat, tapi bekerja dari dalam.
kamu tidak butuh menjadi tokoh besar untuk hidup dengan cara yang besar. Bahkan tokoh-tokoh yang kamu kagumi pun, kalau kamu perhatikan lebih dekat, bukan hanya dibentuk oleh peristiwa-peristiwa besar, tapi oleh kebiasaan sunyi yang mereka jaga setiap hari. Disiplin untuk memulai pagi dengan tenang, keberanian untuk menolak godaan yang dangkal, keteguhan untuk tetap jujur saat mudah untuk berpura-pura. Dan kamu pun bisa. Bukan karena kamu harus jadi sempurna, tapi karena kamu bisa memilih. Setiap hari. Mungkin kamu belum tahu arah pasti hidupmu, atau merasa bahwa perjuanganmu tidak dihargai. Tapi satu hal yang bisa kamu jaga, pilihan kecil yang kamu buat hari ini. Pilihan untuk tidak menunda. Pilihan untuk tetap melangkah. Pilihan untuk tetap menjadi manusia yang berusaha hidup dengan sadar, bukan hanya bertahan. Ingat, kamu tidak harus mengubah semuanya sekaligus. Cukup satu hal. Lalu jaga itu. Besok, ulangi. Dan ulangi lagi. Tidak ada yang langsung luar biasa. Tapi setiap langkah kecil, jika dilakukan dengan niat dan kesadaran, akan membawamu menuju hidup yang tidak hanya lebih kuat, tapi juga lebih bermakna. Karena mungkin, yang kamu cari bukan kehidupan yang hebat menurut ukuran orang lain, tapi kehidupan yang jujur kamu jalani dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kehidupan yang kamu pilih sendiri, dan tidak kamu tunda lagi. Jadi sekarang, di tahun yang baru ini, apa satu kebiasaan kecil yang akan kamu jaga sampai akhir tahun nanti? Bukan demi menjadi siapa-siapa, tapi demi tidak menyia-nyiakan siapa dirimu sebenarnya.